2 tahun ya. 3 tahun. Oh, lebih parah. 3 tahun. Panbutan aja nama. Dalam hadis tersebut, tulikan ulah itu. Terus lagi kan itu. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Artinya di mana-mana Ustadz Fuad bantuan antu. Di mana-mana Ustadz Fuad mati. Di mana-mana Ustadz Fuad meot, maka terputuslah amalnya Ustadz Fuad. Jadi lamun Ustadz Fuad maut, Ustadz Fuad abdi anu dipengker Ustadz Fuad anu dipayun mangga sok mangga balas Bade Kang Ustadz Anjas ya tah kitu abdi di mana Ustadz Fuad maut maka terputuslah amal-amal Ustadz Fuad kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah yang berjalan, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga adalah naon? Murang kalih nu soleh nu sok ngadoakeun. Itu di garis bawahi dalam hadis ini nomor ketiga, amal yang tidak akan putus sampai kita meninggal adalah ternyata mempunyai anak yang soleh, anak yang membanggakan, bukan punya anak, punya harta berlimpah ruah. Paribasa brodi juru brodi pantong ngalayah di tengah imah duit hungkul. Beda jeung sini nih belah ditu bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah lain duit tapi seseuheun. Bahkan brot di juru brot di pantong ngababayah di tengah imah budakna mararedel. Ece? Neng punten ieu mah nengnya. Oh itu ece nya. Ieu neng. Tuh. Lain murang kali anu berpangkat sanes, tapi ternyata mempunyai anak yang soleh yang akan menyelamatkan kita. Makanya Pak Bu, kita yang sedang menghawalkan pada malam hari ini, artinya kita sedang mendoakan mereka. Dan kita yang masih hidup, maka kita meninggal harus menjadi cerita. Maka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Jainuddin MZ, beliau pernah menyampaikan tausiahnya, hidup itu adalah cerita. Halo? Hidup itu adalah cerita, maka jadilah cerita yang baik. Sekali lagi, hidup itu adalah cerita, maka jadilah cerita yang baik. Artinya berbuat amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat keridhoannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Kang Haji. Iya. Jadi hebatnya ngayakeun hawalan itu diantaranya pernah dijelasin sama Al-Imam Ad-Dailami di dalam kitab Jami'us Shaghir nomor nomor 158 bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ke live itu sok pamone susah. Pamone susah bahwa bahwa Rasul terang live siaran langsung. Saudara-saudara, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzikrul anbiya'i minal ibadah wa dzikrus salihin kafarah. Satu, dzikrul anbiya minal ibadah, menyebut-nyebut. Dzikru itu kan tadi udah dijelasin ya, bahwa dzikru itu artinya ada 2. Satu nyebut, 2 eling. Kalau nyebut ya nyebut, kalau eling tuh ingat maksudnya kangen. Merindukan para nabi atau menyebut-nyebut para nabi itu adalah bagian dari ibadah. Pasti dapat pahala kalau begitu.
Pasti dapat pahala, dan bukan cuma dapat pahala tapi juga dapat cinta dan ridha Allah kalau ibadah. Karena ibadah itu tashmulu kullal a'mal shalihati allati yuhibbuha Allah wa yardaha, mengundang cinta dan ridha Allah. Lanjut. Wa dzikrul shalihin kafarah. Kalau kau menyebut-nyebut orang soleh, eling kepada orang soleh, kafarah, membuat dosamu, kekhilafanmu yang pernah terjadi, kesalahanmu yang pernah kau lakukan, itu jadi dihapus oleh Allah. Amin atau amin? Amin atau amin? Jadi kalian teh pulang dari sini teh tidak pulang melainkan dalam keadaan dosa-dosa telah diampuni. Katakan alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Manggil. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya pulang dari sini kalian teh tidak pulang dari sini kecuali dalam keadaan kekhilafan dan kesalahan telah dihapus oleh Allah. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kalian teh yang diomongin teh yang enggak penting-penting, malah BTS yang diomongin teh. Hah? Apa BTS teh? BTS baru daftar sholat. Itu yang dari Korea. Hari BTS. Wanita tetangga sebelah. Itu yang Korea apa gitu. Dan sekarang mah kumahnya ngefans itu bahaya loh. Ngefans itu, mencintai itu bikin seseorang nurut atau nuturkan sama yang dia cintai, betul tidak? Kalau orang cintanya sama sahabat Nabi ya bagus ya, karena yang dituturkannya itu sahabat Nabi. Ada orang yang ngefans sama Justin Bieber, bajunya mirip Justin Bieber, sepatunya mirip Justin Bieber, kabatuk-batuk mirip Justin Bieber. Pas batuk, ya karena dia terlalu ngefans sama Justin Bieber, kan itu bahaya. Tapi kalau kita ngefans sama orang soleh, ya insya Allah bagus, karena yusyarul mar'u ma'aman ahab. Yusyarul mar'u Yaumal qiyamah ma'aman ahab. Apa? Yusyarul mar'u Yusyarul mar'u ma'aman ahab. Nah, Yusharu harusnya Yusharu dikumpulkan, disatukan. Siapa almarhum? Manusia Iraha yaumal qiyamati di kue kiamat diriungkeun ma'aman beserta orang silah nahman ahab wa kulluha yarjamu ba'dahu silah. Bukan Ustaz Fuad. Karena ya, jadi kata Ustaz Fuad barusan, orang-orang itu akan dikumpulin nanti sama orang yang dicintainya. Yang dia cinta masuk surga berarti akan ikut ke. Masalahnya kalau yang dia cinta masuk neraka, kita nuturkeun ka. Jangan macam-macam sama neraka itu hareudang banget. Sehareudang-hareudangnya kau di Bandung tidak akan sepanas di neraka. Dan nggak bisa dibayangin atuh. Kalau ada pernah misalnya ada ulama atau kiai yang ceramah di panggung, hei manusia, bila ada anak durhaka nanti di akhirat panggungnya diistrika. Saya jadi mikir, apakah istrikanya merek Mas Pion atau Hitachi? Kok bisa ada istrika di neraka? Nggak salah sih kiai atau ulama ngomong begitu, tapi itu bukan sedang membicarakan sebenarnya keadaan neraka. Itu hanya ilustrasi, karena azab, siksa, kepedihan yang terjadi di neraka adalah kepedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Saking pedih itu belum pernah ditemukan di dunia, pedihnya luar biasa. Makanya jangan main-main sama neraka. Terus gimana dong biar kita nggak masuk kategori orang yang mempermainkan ancaman neraka? Mulai dari sekarang kita hapus saja semua dosa dan kesalahan kita, termasuk kemaksiatan yang pernah kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Terlepas itu dosa kecil maupun dosa yang besar, yang penting itu adalah sebuah dosa, dan dosa itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mengancam diri dengan dosa Allah Subhanahu Wa Taala, itu artinya kita melakukan itu dan celaka. Dan orang-orang yang celaka di dunia kemudian celaka juga di akhirat, adalah orang yang paling rugi di antara hamba-hamba yang lain, bukan saudara. Namata para bayar sadayana lamun tema urang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya urang diselamatkeun baik dunia maupun di akhirat, di antara supaya urang dijauhkeun tina neraka nya teh di dunia kana urang kudu daek usahakeun dina ikhtiaran sarta ulah capek kana neangan jalan jeung sabab supaya hampurana doraka teh terjadi dina hidup urang sadayana, karena Allah Subhanahu wa taala bakal mikaresep kana ngahampur doraka jeung makaresep kana ngahampura doraka hiji jelema di mana-mana eta jelema bener-bener mingkeur ieu tuluy mikaresep kana hiji perkara anu di jelema teh bakal ngadatangkeun gufrana Allah Subhanahu wa taala di
atawi ternyata di mana-mana jelema resep karena nyarioskeun tur eling kana para jelema-jelema anu saleh saperti dijadioskeun kurang tu dihaulkeun dekat ayeuna kita sudah berhasil di radhiyallahu ta'ala mun haula teh dekat ayeuna haula nu 14 abadna. Mugi salama jamaah anu hadir di ayeuna termasuk di para panitia termasuk para ajengan termasuk para koordinator termasuk para daingat kan tenang oge nu dagang di pertempatan apa pahlawan jamaah ini nu hadir di dekat ayeuna sadayana kabagian pangampun Allah Subhanahu wa taala gara-gara urang eling jeung nyebat-nyebat jalmi saleh di antawisna ka insidan bekasi di radhiyallahu ta'ala anhu. Amin Allahumma amin ya rabbal amin. Kita klik menu cimul di sini dan berusaha foto bos dulu. Nah, kalau Ustadz Boat mah bisa ngomong cepat tapi harus dengan cara nge-rap. Tepuk tangan buat Ustadz Boat. Ya patron cimian bandorang jamin
Ya, ditandar ning kebon Agung Prawoto Channel. Ana clerek tiba nyemplung Bakira kembangnya apa siap curi putih ditandukkan dan kebun anak seret tiba nyemplung Bakira kembangnya apa curi putih Maka sebaik-baik manusia adalah yang gaul sama yang baik. Kayak Neng, AA naik pesawat jurusan Surabaya, sepesawat Surabaya semua. Betul tidak? Nggak ada. Neng naik pesawat jurusan Surabaya, nanya sama yang digireun, "Kang kemana?" "Cianjur Neng." Enggak akan begitu. Jadi di mana orang rombongan tah kadinya tujuan. Kalau kita duduk satu rombongan dengan yang rombongan ke surga, insya Allah kita ikut ke surga. Amin atau amin? Amin. Sing rumasa, kalian teh menghafal Quran 30 juz, engap. Kalian teh menghafal hadis ribuan, engap. Kalian teh tahajud tiap malam, engap. Kalian teh duha tiap malam, engap. Jadi buat dapat surga, kumaha caranya? Ibadah aja engap. Ada ternyata buat kita yang rumasa dan tahu diri, yaitu menjadi fansnya orang-orang soleh. Amin. Jadi kalau kita rumasa tidak bisa tiap malam tahajudnya, kamu harus ngefans sama orang yang tahajudnya tiap malam. Rumasa kamu teh tidak ribuan sholawatnya setiap hari, kamu harus ngefans sama orang yang sholawatnya ribuan. Kamu teh rumasa baca Quran teh tidak sempurna, ya kamu harus ngefans sama orang yang baca Qurannya bagus. Kamu teh rumasa sodakohnya tidak banyak, kamu harus ngefans lah sama orang yang sodakohnya banyak. Kamu teh rumasa kedul ibadah teh, kamu harus ngefans sama orang yang ibadahnya banyak. Biar apa? Yang tadi udah disampaikan, yusyarul mahrumah amanahab, tak itu jalan untung gerak modalna leutik, tapi untungnya badak. Macam begini, itu pesawat rombongan semua, itu kendaraan rombongan semuanya ke surga. Kamu satu rombongan dengan orang yang kamu cinta, kamu teh cintanya sama waliullah, kamu ikut ke surga. Wali mah yang ke surga teh kudu bebeakan ibadahna teh, bebeakan tirakatna teh. Urang mah ngefan we ngefan, cinta we cinta, idola we idola. Siap? Siap. Dan itulah diantara yang Mazidah Aswaja perjuangkan. Jadilah hamba-hamba Allah yang memiliki cinta kepada para pendahulu-pendahulu kita, yaitu para ulama. Caranya, pelajari ilmu mereka buat modal amal. Di antaranya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Misalnya, belajar ilmu nahu, kitab naon? Nah, judulnya weh lah. Tong wakakan albiah, judulnya weh lah. Misalnya, ngaji ilmu sorof, ngaji naon? Kitab naon?
Al-Kailani. Misalnya ngaji fikih kitab naon? Sapinah misalnya. Ya, Sapinah. Mau ngaji tasawuf misalnya Ihya, Sulam, Sulam. Lamun ngaji tauhid misalnya Ijad. Ya seperti itu. Jadi cara ngamuliakeun ulama dan cinta kepada mereka adalah dengan mempelajari ya karya mereka, kitab mereka. Oke, terima kasih ya Allah. Udah aja kan? Mau nambahin lagi nggak? Ufu mau nambahin? Nah, enggak mau nambahin ceramah maksudnya. Kang Anjas mau nambahin ceramah? Nggak boleh. Cekap. Ya udah kalau gitu kita bikin air doa kepada Kang Ajengan Husein dan para dai masjidah yang masih ready standby di tempat ini. Mangga di haturanan linggih, hanjat kana panggung di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Al-jannatu wa na'imuha. يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله صل عليه فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلوا عليه صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله محل القيام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام صلوات الله